Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadi Sagita Putri Pertiwi, NPM 17144600109. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya dengan judul pengembangan pembelajaran berbasis iSpring pada mata pelajaran IPA untuk meningkatkan minat belajar siswa. Di sini saya akan membahas pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Yang pertama, pendahuluan dengan subtema latar belakang. Adanya wabah virus corona ini menghambat kegiatan belajar mengajar yang biasanya berlangsung secara tatap muka. Tiba-tiba drastis untuk melakukan pembelajaran dari rumah melalui media daring atau online. Ini tentu bukanlah hal yang mudah, karena belum sepenuhnya siap. Problematik dunia pendidikannya itu belum seragamnya proses pembelajaran, baik standar maupun kualitas capaian pembelajaran yang diinginkan. Hal ini tentu dirasakan berat oleh pendidik dan peserta didik, terutama bagi pendidik dituntut kreatif dalam penyampaian materi melalui media pembelajaran daring. Ini perlu disesuaikan juga dengan jenjang pendidikan dalam kebutuhannya. Dampaknya akan menimbulkan tekanan fisik dan psikis. Pola pikir yang positif dapat membantu menerapkan media pembelajaran daring sehingga menghasilkan capaian pembelajaran yang tetap berkualitas. Selanjutnya, identifikasi masalah. Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah pengembangan pembelajaran berbasis multimedia interaktif di era pandemi saat ini, agar dapat memudahkan pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar secara daring atau online. Selanjutnya, pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini terdiri dari 3 poin, yaitu multimedia interaktif ini dirancang dengan menampilkan materi mengenal hewan mamalia dan ciri-ciri hewan mamalia, dan soal latihan yang dijalankan pada gadget. Yang kedua, menampilkan teknik-teknik yang benar berupa bacaan dan gambar. Yang ketiga, media ini dirancang untuk membantu pembelajaran di rumah secara online atau daring. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang, membuat, dan menguji pengembangan pembelajaran berbasis multimedia interaktif ini. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dan penelitian ini yaitu untuk membuat media pembelajaran yang menarik minat siswa untuk pembelajaran materi tentang mengenal hewan mamalia dan ciri-cirinya dengan benar serta tampilan yang menarik sehingga mampu meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu manfaat bagi pengguna dan manfaat bagi peneliti. Yang pertama, manfaat bagi pengguna. Media pembelajaran ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk membantu siswa dalam mempelajari materi tentang mengenal hewan mamalia dan ciri-cirinya. Dapat mengajarkan latihan soal yang benar serta meningkatkan minat belajar dan pemahaman siswa tentang mengenal hewan mamalia dan ciri-cirinya. Yang kedua, manfaat bagi peneliti. Manfaat dari penelitian ini adalah mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, terutama dalam bidang IT, serta mendapat pengalaman baru selama penelitian. Yang selanjutnya, spesifikasi produk yang dikembangkan. Nah, di sini peneliti mengembangkan produk dengan berbantuan aplikasi iSpring
Nah, iSpring itu sendiri adalah perangkat berbasis PowerPoint yang diproduksi oleh iSpring. Solute yang memungkinkan tenaga pengajar membuat materi mengajar berbasis slide, kuis, simulasi dialog, video ceramah, dan materi pembelajaran interaktif lainnya. Yang selanjutnya, asumsi pengembangan. Asumsi pengembangan ini terdiri dari 4 poin, yaitu yang pertama, siswa sekolah dasar dapat memahami dengan benar materi mengenal hewan mamalia dan ciri-cirinya. Yang kedua, siswa dapat melakukan proses pembelajaran secara mandiri menggunakan multimedia pembelajaran interaktif di era pandemi pada saat ini. Yang ketiga, multimedia pembelajaran ini dapat menambah pengetahuan siswa. Yang keempat, memudahkan tenaga pendidik dalam memenuhi capaian pembelajaran. Yang selanjutnya, kajian pustaka terdiri dari 4 poin. Yang pertama, pengembangan metode pembelajaran, multimedia interaktif dalam pembelajaran, manfaat multimedia interaktif dalam pembelajaran. Yang pertama, pengembangan metode pembelajaran. Nah, metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggris disebut Research and Development atau R&D adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas. Yang kedua, multimedia interaktif. Phillips 1997 menyatakan bahwa multimedia interaktif adalah frasa penangkapan semua untuk menggambarkan gelombang baru perangkat lunak komputer yang terutama berkaitan dengan penyediaan informasi. Komponen multimedia ditandai dengan kehadiran teks, gambar, suara, animasi, dan video. Beberapa atau semuanya diatur dalam beberapa program yang koheren. Yang ketiga, multimedia interaktif dalam pembelajaran. Multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan perangkat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Dengan perangkat pengontrol, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses-proses selanjutnya. Yang selanjutnya, manfaat multimedia interaktif pembelajaran. Pada saat ini, multimedia merupakan suatu hal penting karena salah satu dipakai sebagai alat pembelajaran pada dunia pendidikan. Nah, secara umum manfaat yang diperoleh dari penggunaan multimedia interaktif ini dalam pembelajaran di sekolah adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, dan kualitas belajar peserta didik dapat ditingkatkan. Selanjutnya, kajian penelitian yang relevan. Media pembelajaran interaktif berbasis multimedia berpengaruh besar dalam peningkatan minat belajar anak karena memberikan cara dan pengalaman pembelajaran layak bermain dalam game. Pengembangan media interaktif berbantuan aplikasi iSpring, yaitu salah satu media interaktif dapat membantu siswa belajar dengan konkret. Media ini berisi materi yang didukung gambar, video, animasi, kuis, dan kunci jawaban untuk membantu siswa belajar mandiri. Selanjutnya, kerangka berpikir. Nah, konsep dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui
seberapa besar pembelajaran multimedia interaktif berbasis iSpring berpengaruh terhadap minat belajar siswa. Dengan demikian, penelitian merumuskan kerangka pemikiran dalam peta konsep berikut. Nah, ini peta konsep. Yang pertama, kondisi awal. Nah, kondisi awal yaitu sistem pembelajaran yang konvensional. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran yang menarik dan interaktif. Yang ketiga, siswa menjadi malas untuk belajar. Terus pengembangan media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan interaktif. Media pembelajaran berbasis multimedia interaktif yang dikembangkan berisi materi, contoh, gambar, evaluasi, dan hasil evaluasi. Dan hasilnya, proses pembelajaran dapat berlangsung di mana saja dan kapan saja, dan partisipasi siswa semakin meningkat. Nah, selanjutnya model pengembangan. Model pengembangan adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang penelitian maupun pengembangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D. Menurut Sugiono, penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tertentu. Peneliti melakukan penelitian dan pengembangan pembelajaran berbasis multimedia interaktif dengan bantuan aplikasi iSpring. Tingkat kelayakan sumber belajar berbasis multimedia interaktif ini diketahui melalui validasi oleh hasil materi, validasi oleh ahli media, validasi oleh guru, dan uji coba penggunaan oleh siswa. Nah, di sini peneliti mengambil prosedur pengembangan menurut Sugiono. Nah, di sini ada 10 langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan. Yang pertama, potensi dan masalah. Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi atau masalah. Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memilih nilai tambah, sedangkan masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Suatu masalah dapat diatasi melalui R&D dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu metode, pola, atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat digunakan untuk menghasilkan masalah tersebut. Yang kedua, pengumpulan data. Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara efektif dan up to date, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, desain produk. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah berupa desain metode, yaitu rancangan metode pembelajaran baru. Desain metode ini masih bersifat hipotetik. Dikatakan hipotetik karena efektivitasnya belum terbukti dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian. Yang keempat, validasi desain. Nah, validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini metode pengajaran baru secara rasional, akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Yang kelima yaitu perbaikan desain. Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya,
maka akan dapat diketahui kelayakannya. Kelemahan tersebut selanjutnya diketahui kelemahannya. Nah, kelemahan tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Yang keenam, uji coba produk. Dalam bidang pendidikan, desain produk seperti metode mengajar baru dapat langsung diuji coba. Setelah divalidasi dan revisi, uji coba tahap awal dilakukan dengan simulasi penggunaan metode mengajar tersebut. Setelah disimulasi, maka dapat diuji coba pada kelompok yang tersebut. Yang ketujuh, revisi produk. Desain metode mengajar perlu direvisi agar kreativitas murid dalam belajar dapat meningkatkan pada gradasi yang tinggi. Setelah direvisi, maka perlu diuji coba lagi kelas yang lebih luas. Nah, yang ke-8, uji coba pemakaian. Produk yang berupa metode mengajar baru tersebut diterapkan dalam lingkungan lembaga pendidikan yang luas. Dalam operasinya, metode baru tersebut tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul guna untuk perbaikan lebih lanjut. Yang selanjutnya, revisi produk. Revisi produk ini dilakukan apabila dalam pemakaian dalam lembaga pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan. Dalam uji pemakaian, sebaiknya membuat produk selalu mengevaluasi bagaimana kinerja produk, dalam hal ini adalah metode mengajar. Yang ke-10, pembuatan produk massal. Bila produk yang berupa metode mengajar baru tersebut telah dinyatakan efektif dalam beberapa kali penguji, maka metode mengajar baru tersebut dapat diterapkan pada setiap lembaga pendidikan. Pada produk teknologi telah dapat dibuat produk massal. Pembuatan produk massal ini dilakukan apabila produk yang telah diuji coba dinyatakan efektif dan layak untuk diproduk massal. Selanjutnya, desain uji coba produk. Desain uji coba produk perlu dilakukan dengan alasan selain supaya produk yang dihasilkan benar-benar bermutu, tepat guna dan sasaran. Desain uji coba produk juga merupakan salah satu syarat yang harus dikerjakan oleh peneliti dalam mengambil penelitian model pengembangan. Selanjutnya, desain uji coba. Nah, dalam penelitian ini, desain uji coba akan dilakukan 2 kali, yaitu uji hasil expert judgment untuk menguatkan dan meninjau ulang produk awal serta memberikan masukan perbaikan, yaitu validator yang dilakukan ahli. Yang kedua, uji lapangan. Uji coba mutu produk yang dikembangkan benar-benar teruji secara empiris dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu menerapkan produk ke siswa. Yang selanjutnya, subjek uji coba. Nah, sampel yang akan jadi uji coba adalah siswa sekolah dasar. Penelitian ini akan dilakukan di kelas 3. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian pengembangan yang digunakan untuk mengumpulkan data pada multimedia interaktif ini adalah observasi, wawancara, angket respon siswa, dan dokumentasi. Yang selanjutnya, teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data yang pertama, observasi. Nah, observasi dilakukan di sekolah dasar, khususnya di kelas 3.
Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan pembelajaran sebelum diberikan produk. Yang kedua, wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan pada guru untuk mendapatkan informasi apa saja kendala yang dialami siswa selama proses pembelajaran berlangsung di kelas. Yang ketiga, angket yang diberikan yaitu berupa angket respon siswa. Angket siswa diberikan setelah produk diterapkan untuk mengetahui tingkat kemenarikan produk. Yang terakhir, dokumentasi. Yang selanjutnya, teknik analisis data. Nah, teknik analisis data ini terdiri dari analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Yang pertama, analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengelola data hasil wawancara dan observasi. Data dianalisis dengan mengelompokkan informasi-informasi dari data kualitatif yang berupa tanggapan, kritik, dan saran perbaikan yang terdapat pada angket. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Yang kedua, analisis data kuantitatif. Analisis angket respon peserta didik. Nah, di sini peneliti menggunakan analisis data kuantitatif dengan data angket respon peserta didik. Data yang diperoleh dari hasil angket respon siswa kemudian dianalisis menggunakan data kuantitatif untuk menguji respon siswa dan kelayakan tentang media pembelajaran yang sedang dikembangkan. Jawaban angket respon siswa menggunakan angket skala Goodman yang digunakan terdiri dari 2 kategori, yaitu dibuat dalam bentuk pilihan ganda atau bentuk checklist atau bentuk checklist. Nah, selanjutnya ini adalah contoh kategori penelitian skala Goodman. Nah, jadi peneliti menggunakan angket skala Goodman bentuk checklist. Mungkin cukup presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.